Jadi bagi saya nggak apa-apa kalau memang ada yang berbayar, mungkin mereka berasumsi bahwa mereka lebih bernilai kan. Gitu. Makanya perlunya kita pendidikan ke masyarakat juga bahwa jangan sampai terbujuk oleh rayuan-rayuan yang istilahnya memberikan utopis atau janji-janji yang terlalu muluk ya. Karena biasanya saya bilang itu tadi, yang terlalu muluk itu biasanya juga akan lebih cenderung lebih banyak ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya, istilahnya ada yang satu tidak sesuai dengan kenyataan, biasanya terjadi seperti itu. Makanya kita harus realistis ya, kita harus realistis bahwa belajar ya penting, bahwa mereka harus bayar ya kalau memang itu rasa tambah ilmu ya nggak apa-apa, memang sesuatu yang bernilai itu akan lebih mahal. Tapi bahwa apa yang ditawarkan itu sebagai kunci sukses keberhasilan, istilahnya bahwa mereka akan memberikan istilahnya jalan pintas, shortcut untuk keberhasilan ya, kita harus hati-hati ya. Gimana pun menurut saya kita harus hati-hati karena tidak ada suatu usaha, tidak ada suatu bisnis yang bisa selesai dalam jangka pendek atau dengan secara singkat. Semua butuh proses ya. Semua butuh proses. Bahwa kita harus kursus ya, kita harus nambah ilmu, kita harus selalu banyak bertambah ilmu dan lain-lain, bahwa itu bukan kunci suksesnya ya, itu bukan kunci keberhasilan. Ilmu saja nggak cukup ya, kita harus ada hal-hal lain yang kita harus pelajari dan kita harus terapkan dalam berinvestasi. Itu sih menurut saya. Menurut saya ini Pak, materi mengenai perdagangan berjangka komoditi di YouTube itu sebenarnya sudah lengkap. Di kantor kita pun juga sudah menyediakan secara gratis. Jadi tidak perlu berbayar loh Pak, karena itu fasilitas dari kantor kita. Sebenarnya juga materi analisa atau metode itu kan kurang lebih aja. Yang harus dicoba itu adalah metode itu sendiri. Selama ini coaching-coaching yang disediakan, coaching berbayar maupun gratis pun kita lihat mungkin masih banyak belum menyelesaikan problem yang ada di masyarakat kita selama ini dalam hal masalah transaksi. Ya kita sebagai pelaku kan memang harus mencari penyebab utamanya dulu. Kenapa misal contoh, kenapa banyak investor gagal, kenapa banyak trading yang gagal dan lain-lain. Kita juga harus ya memang kalau bahasa sederhana ya kan soal kemampuan kita ini gini dan kemampuan kita masih belum nyampe ke sana dan lain-lain. Banyak faktor sebenarnya dalam hal faktor kegagalan. Tapi kalau kita tidak mencari yang faktor dominan penyebab kegagalan itu sendiri ya kita nggak akan bisa memberikan solusinya ya. Dan sebenarnya kan kita sudah sering kita diskusikan juga bahwa kita selama ini sudah mencoba mengerucutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam trading ini sendiri, dan kita lebih banyak bahwa memang yang dilakukan selama ini pun baik dari klien kita sendiri maupun dari perusahaan-perusahaan lain pun banyak faktor kegagalan itu di situ semua. Nah, masalah strategi misalnya fokus di mana, fokus di analisa dan lain-lain. Nah, kita kan coba sudah cari solusi juga kan karena problem tersebut. Makanya kita sebenarnya nggak perlu menyediakan fasilitas berbayar, sebenarnya kita bisa kasih lebih baik sebenarnya ya, kalau memang masyarakat berkenan ingin mengetahui lebih tentang ini bagaimana strateginya, kita berani untuk dicoba strategi, kita berani diuji coba langsung, dipraktekkan sendiri, nggak apa-apa, silakan. Kita bisa kasih pelatihan free lah ya, kita kasih mentor gratis lah kepada yang berminat untuk bisa aja datang aja ke kantor kita, it's okay. No problem, janji dan lain-lain, kesediakan waktu. Kalau misalnya banyak orang, kita koordinir dengan lebih baik. Kita akan paparkan semua masalah transaksi ini, faktor-faktor penyebab kegagalan dan solusinya bagaimana, dan itu bisa dipraktekkan kok. Okay. Ya, kita nggak mulu-mulu dan lain-lain. Jika perlu kalau memang gagal nggak usah diterusin dah. Ya. Kita berani seperti itu. Kita akan terus silakan dicoba dulu. Ya, nanti kita lihat bagaimana resultnya dan lain-lain. Itu mungkin solusi yang akan kita tawarkan ke orang-orang yang dalam memperbaiki masalah kemampuan atau pemahaman tentang bagaimana transaksi dalam industri ini. Bukan fixed income ya? Oh no. Bagaimana ya? Kita punya satu konsep, satu konsep transaksi yang wajar, transaksi yang memang bisa dipertanggungjawabkan resultnya ya. Kita bisa dicoba, makanya saya bilang bisa dicoba sendiri nantinya. Konsep itu bisa dicoba sendiri, strategi itu bisa dicoba sendiri, dan kita akan berikan pemahaman kenapa konsep ini dipakai.
kalau industri ini gagal terus, nggak mungkin industri ini bisa berjalan sampai dengan saat ini kan gitu. Bukan salah industrinya, salah kitanya nggak mampu untuk bertransaksi dalam industri ini. Nah, coba kita akan paparkan kepada orang-orang yang ingin belajar tadi, bagaimana industri ini, bagaimana produk ini, bagaimana strategi dalam bertransaksi yang baik dalam industri ini. Nanti kita akan paparkan, silakan dicoba sendiri nantinya. Mungkin itu. Jadi kita nggak akan menjanjikan yang mulu-mulu. Silakan aja datang, silakan dicoba sendiri. Oke Pak. Ya. Nanti kita siapin ya Pak. Ya. Bisa apa Pak? Bisa diuji, silakan. Nggak bagus ya Pak. Ya nggak bisa, nggak diterusin.